Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat hidayahnya sehingga kita semua yang menonton video ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Isra Mi'raj, yang mana tugas ini diberikan oleh dosen kami dari mata kuliah media pembelajaran. Jadi saya mohon kepada teman-teman silahkan menyimak penjelasan kemudian video yang akan saya tayangkan. Baik, teman-teman bisa melihat video yang saya tayangkan. Pertama-tama mari kita pelajari dulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Peristiwa Isra Mi'raj berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena di zaman itu dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah SAW. Yang kedua, selang 3 hari disusul oleh istri Rasulullah, Siti Khadijah. Hal ini membuat penduduk Muslim semakin sedih serta kaum Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah SAW. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yang mana Isra dan adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti di 4 tempat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat tersebut adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah adalah tempat Rasulullah melakukan hijrah. Yang kedua, Bukit Tursinah. Dijelaskan bahwa Tursinah adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Baitul Ham, dijelaskan bahwa Baitul Tahim ini merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, yang mana perjalanan ini disebut Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langit. Langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke Sidratil Muntaha dan menghadap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat
sebuah seruan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Rasul pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasul pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Setelah percakapan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, isya, kemudian maghrib. Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Kemudian datang Abu Jahal ke rumah Rasulullah SAW dan menceritakan kembali perjalanannya kepada Abu Jahal. Setelah diceritakannya perjalanan tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasul pun selalu mengusahakan meyakinkan penduduk Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.